Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku sampai hidupku harus seperti ini? Aku seorang ibu, masih muda, tubuhku masih kuat, tapi hatiku sudah berkeping-keping. Setiap hari aku berjuang sendirian, bekerja serabutan demi anak-anakku makan, sementara suami yang seharusnya jadi pelindung justru sering pulang mabuk, berjudi, bahkan tangan kasarnya jadi bahasa sehari-hari di rumah ini. Dari luar mungkin rumahku tampak biasa, tapi siapa yang tahu luka di dalamnya? Aku hanya bisa diam, menelan sakit, menahan tangis, karena aku tahu, kalau aku runtuh, siapa lagi yang akan menjaga anak-anakku? Banyak yang bilang aku masih muda, cantik, tubuhku terjaga meski diperas kerja dan derita. Tapi apa gunanya semua itu? Kalau setiap malam hanya jadi pelampiasan suami yang pulang mabuk? Aku bisa saja memilih pergi, aku bisa saja mencari sandaran lain. Tapi, di sebuah gang kecil di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah sederhana yang catnya mulai pudar dimakan waktu. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah keluarga biasa. Ada suara anak-anak berlarian, ada jemuran pakaian seadanya yang melambai terkena angin sore, dan ada aroma masakan sederhana yang sesekali tercium hingga jalanan depan. Namun, di balik pintu kayu yang sudah rapuh itu, tersimpan cerita lain yang jauh dari kata bahagia. Penghuninya adalah seorang ibu muda bernama Rani, perempuan cantik berusia awal 30-an dengan wajah yang masih menyimpan pesona meski lelah hidup kerap menggerogoti senyumnya. Tubuhnya proporsional, geraknya luas, meski kini lebih sering tertunduk oleh beban tanggung jawab yang seolah tak pernah habis. Dari jauh, orang mungkin melihatnya sebagai sosok perempuan beruntung, masih muda, dikaruniai 4 anak yang lucu, dan memiliki keluarga lengkap. Namun, siapa sangka bahwa setiap langkah Rani selalu dibayangi luka yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyuman tipisnya. Di rumah itu, ia hidup bersama seorang suami bernama Bima. Dahulu, lelaki itu dikenal tampan dan penuh wibawa, tapi waktu dan kebiasaan buruk telah merenggut semua kebaikan yang tersisa darinya. Bima kini lebih sering menghabiskan hari di warung, bermain kartu, menenggak minuman, dan pulang dengan langkah sempoyongan. Bagi tetangga, Bima mungkin hanya pria pengangguran yang malas, tapi bagi Rani, ia adalah badai yang tak henti-hentinya merusak ketenangan rumah. 4 anak mereka, masih kecil, polos, dan tak berdosa, menjadi saksi bisu. Anak-anak itu sering mengira bahwa keluarga mereka sama seperti keluarga lain. Namun di balik tatapan mata kecil yang penuh tanda tanya, tersimpan rasa takut yang tak bisa mereka ungkapkan. Mereka sering mendengar suara keras ayahnya, suara benda yang pecah, atau isak lirih ibunya yang berusaha ia tutupi dengan helaan napas panjang. Rani tahu, hidupnya jauh dari sempurna. Namun, setiap kali ia menatap wajah anak-anaknya, ada kekuatan aneh yang membuatnya tetap bertahan. Ada rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang ia terima. Senyum keempat buah hatinya bagaikan cahaya kecil di lorong gelap hidupnya, cahaya yang tak pernah padam. Meski api rumah tangga yang seharusnya hangat telah lama berubah menjadi bara yang membakar dirinya perlahan. Dari luar, orang hanya melihat Rani sebagai istri setia, ibu tangguh, dan perempuan sederhana yang ramah pada siapa saja. Mereka tidak tahu bahwa di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan kelelahan yang menjerat tubuh sekaligus jiwanya. Ada kalanya, Rani berdiri lama di depan cermin, merapikan rambutnya yang berantakan, meraba bekas luka samar di pipinya, lalu tersenyum hambar seakan sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih kuat, masih cantik, dan masih pantas untuk dicintai. Senyum itu seringkali tampak menggoda, bukan karena Rani ingin memikat siapapun, tetapi karena ia sendiri merindukan sentuhan kasih yang tulus, yang kini tak pernah lagi ia dapatkan dari lelaki yang pernah ia percaya. Rumah itu, yang seharusnya menjadi tempat bernaung dan beristirahat, kini lebih mirip penjara tak berdinding bagi Rani. Ia berusaha keras menjaga rahasia keluarganya agar tidak menjadi bahan gunjingan. Namun, semakin ia menutupinya, semakin dalam pula ia terperangkap dalam penderitaan. Hidupnya adalah panggung drama tragis yang nyaris tak seorang pun tahu jalan ceritanya. Dan di panggung itu, Rani tetap berdiri tegar, memainkan perannya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai perempuan yang berjuang melawan sepi, meski hatinya diam-diam hancur setiap hari. Seiring berjalannya waktu, wajah asli rumah tangga Rani semakin terbuka. Suaminya, Bima, yang dulu pernah ia puja sebagai lelaki gagah dengan janji manis,
kini menjelma menjadi bayangan kelam yang menghantui setiap sudut rumah. Ia tak lagi mencari nafkah, tak lagi menatap istrinya dengan cinta, dan tak lagi mengelus kepala anak-anaknya dengan hangat. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di warung kecil ujung gang, duduk bersama teman-temannya, sibuk berjudi dengan kartu lusuh dan gelas berisi minuman keras yang tak pernah kosong. Setiap kali langkah Bima terdengar dari luar rumah, jantung Rani selalu berdegup lebih cepat. Bukan degup yang manis penuh rindu seperti dulu, melainkan degup penuh was-was, takut akan ledakan emosi suaminya yang sering pulang dengan wajah merah, mata sayu, dan tubuh limbung. Saat pintu rumah berderi terbuka, aroma alkohol langsung menyeruak, bercampur dengan keringat yang menyengat. Kadang Bima melemparkan senyum miring yang dulu mungkin tampak menawan, tapi kini hanya menyisakan rasa getir. Senyum itu sering diikuti dengan kata-kata kasar, atau tuntutan yang tak masuk akal, seakan Rani hanyalah pelayan rumah tangganya, bukan seorang istri yang butuh diperlakukan dengan hormat. Dalam kondisi mabuk, Bima kerap kehilangan kendali. Tangannya yang dulu pernah begitu lembut menggenggam jari Rani saat mereka menikah, kini berubah menjadi tangan keras yang tak segan mendarat di wajah atau tubuh istrinya. Rani menahan sakit, bukan hanya sakit di kulit, tetapi sakit yang jauh lebih dalam, menusuk ke hati dan membuat jiwanya terkoyak. Ia tak berdaya, hanya bisa menunduk, menelan air mata, berharap badai itu segera reda. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya pukulan, melainkan kata-kata yang meluncur dari bibir Bima. Kata-kata yang seharusnya bisa menenangkan, justru menjadi racun yang menelanjangi harga diri Rani. Ia sering disebut perempuan tak berguna, padahal dialah yang mati-matian mencari cara agar dapur tetap berasap. Ia dihina sebagai istri yang tak becus melayani, padahal setiap malam tubuhnya sudah terlampau lelah oleh kerja serabutan. Ironisnya, meski diperlakukan begitu, Rani tetap menjalani perannya, menyambut, merawat, bahkan sesekali berusaha merayu suaminya agar tenang. Tidak untuk dirinya sendiri, tapi demi anak-anak yang butuh ayah yang tidak selalu marah-marah. Ada kalanya, ketika Bima sedang separuh sadar, ia menatap Rani dengan tatapan aneh, antara rindu dan nafsu, antara cinta yang dulu pernah ada dan kebiasaan buruk yang kini menguasainya. Dalam momen itu, Rani terjebak dalam perasaan campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap Bima bisa kembali seperti dulu, lelaki yang membuatnya jatuh cinta, lelaki yang dulu mampu membuat tubuhnya bergetar hanya dengan sentuhan sederhana. Tetapi kenyataan berkata lain. Kini setiap sentuhan lebih sering membuatnya menggigil, bukan karena rindu, tapi karena takut. Anak-anak mereka terkadang menjadi saksi bisu. Mereka mengintip dari balik pintu kamar, melihat ibunya yang berusaha menenangkan ayahnya dengan suara lirih, kadang dengan sentuhan lembut yang penuh keterpaksaan. Dari mata polos mereka, terpancar kebingungan. Mengapa rumah yang seharusnya penuh kasih justru dipenuhi teriakan dan tangisan? Mengapa tangan ayah yang seharusnya melindungi justru melukai ibu mereka? Tetangga mungkin hanya tahu Bima sebagai lelaki pengangguran yang suka nongkrong. Mereka tidak pernah benar-benar tahu bagaimana Rani harus menyembunyikan lebam dengan bedak tipis, atau bagaimana ia menahan suara agar anak-anak tidak semakin ketakutan. Bagi dunia luar, ia masih perempuan cantik yang kadang terlihat menggoda ketika berjalan pulang membawa belanjaan. Tubuhnya yang terawat masih memikat pandangan. Tapi hanya Rani yang tahu bahwa kecantikannya bukanlah berkah, melainkan beban. Karena suaminya sendiri kerap menuduhnya bermain mata dengan lelaki lain hanya karena lirikan sekilas yang tak pernah ia minta. Bima adalah bayangan hitam dalam hidup Rani. Lelaki yang dulu menjadi alasan ia berani bermimpi, kini justru menjadi alasan ia takut membuka mata setiap pagi. Cinta yang dulu membara kini hanya tersisa abu, tapi Rani masih bertahan, meski batinnya sudah hangus terbakar. Ia bertahan bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena 4 wajah kecil yang menunggu di ruang tengah, berharap suatu hari badai ini benar-benar berhenti. Hari-hari dalam rumah tangga Rani semakin terasa seperti lingkaran neraka yang tak kunjung berakhir. Jika malam ia dihantam badai amarah suami, maka pagi harinya ia dihadapkan pada kenyataan pahit tentang perut anak-anaknya yang keroncongan. Dapur kecil di pojok rumah sering hanya berisi panci kosong, seolah menjadi saksi bisu betapa tipisnya harapan keluarga itu. Beras yang dibeli sejumput, minyak goreng yang tinggal sisa, bahkan lauk seringkali hanya tempe yang digoreng tipis agar bisa cukup untuk semua mulut kecil yang menanti. Rani kerap berdiri di depan warung tetangga, menundukkan wajah sambil memohon utang.
Kata-katanya selalu lirih, nyaris bergetar. Seolah setiap kalimat adalah bentuk pengakuan bahwa ia gagal memberi kenyamanan bagi anak-anaknya. Sering ia menggesek-gesek jari di tepian kain sarung yang menutup tubuhnya, berharap pemilik warung luluh dengan wajahnya yang pucat tapi tetap manis dipandang. Beberapa pemilik warung memang iba, tapi tidak sedikit pula yang melontarkan tatapan sinis. Tatapan yang membuat Rani merasa seolah tubuhnya dipermainkan oleh keadaan. Cantik, tapi rapuh, menggoda, tapi penuh luka, berharga, tapi terjual murah hanya demi sebungkus beras. Anak-anaknya, meski masih kecil, belajar cepat mengenali bahasa tubuh ibunya. Mereka tahu, ketika ibunya pulang dengan wajah lesu dan kantong plastik kecil berisi hanya beberapa butir telur, itu artinya mereka harus berbagi dengan adil. Kadang-kadang, anak sulungnya berpura-pura kenyang, agar adik-adiknya bisa makan lebih banyak. Disitulah hati Rani semakin teriris. Tubuhnya memang kuat bekerja serabutan, tapi batinnya rapuh saat melihat pengorbanan anak-anak yang seharusnya masih bisa bebas bermain tanpa beban. Yang lebih menyakitkan lagi, di tengah kesulitan itu, Bima justru kerap meminta uang untuk berjudi. Uang belanja yang seharusnya digunakan membeli sayur dipaksa berpindah ke tangannya. Bila Rani menolak, maka teror kemarahan menanti. Ada kalanya, Rani mencoba mengulur dengan kata-kata lembut, mencoba menggoda suaminya dengan senyum dan sentuhan, berharap amarahnya mereda. Namun Bima lebih sering menepis, menganggap rayuan itu hanya trik murahan. Ironisnya, dalam penolakan itu, Rani sadar bahwa tubuhnya, kecantikannya, yang dulu pernah membuat Bima berlutut penuh cinta, kini tak lagi bernilai di mata suaminya. Tetangga kerap berbisik saat melihat Rani berjalan keluar rumah membawa bakul cucian atau kantong plastik berisi peralatan bersih-bersih. Ibu muda itu cantik, tapi hidupnya sengsara, begitu bisikan yang sering ia dengar. Ada pula yang memandangnya dengan cara berbeda, seolah kecantikannya adalah alasan untuk menaruh iba bercampur syahwat. Rani sadar tatapan itu ada, dan meski malu, sesekali ia terpaksa membiarkan tatapan itu bertahan lebih lama daripada yang seharusnya, hanya demi harapan kecil bahwa mungkin dari tatapan itu ada bantuan yang datang. Malam hari adalah waktu yang paling menyesakan. Ketika anak-anak sudah tidur berdesakan di kasur tipis, Rani duduk sendiri di ruang tengah, menatap lampu minyak yang redup. Tubuhnya letih, rambutnya kusut, bibirnya kering. Namun dalam remang itu, kecantikannya masih tampak, ironi yang membuatnya sendiri bingung. Untuk apa wajah ini, tubuh ini, jika hanya membawa kesedihan? Kadang ia berbisik pada dirinya sendiri, bahwa mungkin kecantikan hanyalah jebakan, anugerah yang berubah jadi beban. Karena dengan kecantikan itu, ia selalu dianggap mampu bertahan, dianggap kuat, padahal hatinya sudah hampir runtuh. Kesulitan ekonomi itu bukan hanya soal uang. Ia adalah racun yang merembes ke seluruh sisi hidup Rani. Ia membuatnya merasa rendah, membuat anak-anaknya kehilangan masa kecil, dan membuat setiap jam dalam hidupnya seperti tarikan napas panjang yang berat. Dan di atas semua itu, kesulitan itu semakin mengikatnya pada suami yang seharusnya melindungi, tapi justru menjadi beban paling berat. Rani tahu, setiap kali ia melangkah keluar rumah untuk mencari pinjaman atau pekerjaan kecil, ia sedang mempertaruhkan harga dirinya. Namun demi 4 buah hati yang menunggu dengan perut kosong, ia rela. Rela menjadi perempuan yang dipandang dengan tatapan ganda, tatapan kasihan dan tatapan yang penuh bayangan lain. Rumah kecil itu mungkin tampak sama dari luar, tetapi bagi Rani, dindingnya kini terasa seperti jeruji penjara. Penjara yang membuatnya bertahan hidup hanya dengan sisa tenaga, penjara yang membuatnya merindukan kebebasan sederhana, sekadar bisa memasak nasi tanpa harus berhutang, atau melihat anak-anak makan dengan kenyang tanpa rasa bersalah. Namun untuk saat ini, semua itu hanya mimpi yang terasa terlalu jauh untuk digapai. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Rani sudah bangun lebih dulu dari siapapun di rumah itu. Ia menatap wajah anak-anaknya yang masih terlelap, lalu menarik napas panjang, seakan sedang mengumpulkan sisa tenaga untuk bertahan hidup sehari lagi. Tubuhnya yang ramping namun penuh tenaga seringkali dipaksa bergerak tanpa henti, berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain. Bukan karena ia ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Hari-harinya dimulai dengan mencuci pakaian tetangga. Tangannya yang halus, yang dulu pernah dielus dengan penuh cinta, kini berubah menjadi tangan kasar karena air sabun dan sikat yang tak kenal ampun.
Setiap kali ia membungkuk, membilas kain basah, tubuhnya yang lentur menarik perhatian orang-orang yang lewat. Ada bisikan lirih di antara tetangga laki-laki. Sayang sekali, cantik-cantik hidupnya begini. Rani berpura-pura tak mendengar, tapi di dalam hatinya ada rasa pahit. Ia tahu tubuhnya masih sering memikat. Namun kini pesona itu seakan hanya jadi modal untuk menanggung hinaan, bukan kebahagiaan. Siang hari, ia kadang menggendong bakul berisi makanan kecil yang ia titip jualkan di sekolah atau di pasar. Keringat bercucuran di lehernya, membuat helaian rambut menempel di kulitnya yang masih terlihat indah meski terpapar panas matahari. Senyumnya tetap ia pertahankan, bukan untuk menggoda, melainkan untuk menyembunyikan getir. Namun, banyak mata yang menatapnya dengan pandangan lain. Ada yang iba, ada yang berharap lebih dari sekadar membeli gorengan. Rani hanya menunduk, berusaha menjaga harga diri, meski ia tahu gosip di sekitar sudah beredar. Perempuan cantik itu terlalu sering keluar masuk rumah orang, terlalu sering bekerja di rumah laki-laki tanpa didampingi suami. Sore harinya, tubuhnya yang letih masih harus ia paksa bekerja lagi. Kadang ia dipanggil untuk membersihkan rumah orang. Bau pel lantai bercampur dengan aroma tubuhnya sendiri yang berkeringat, menciptakan kontras aneh yang membuat beberapa majikan laki-laki tanpa sadar memperhatikan gerakannya lebih lama. Rani menyadari tatapan itu, tapi ia hanya menunduk, menelan rasa malu, dan melanjutkan pekerjaannya. Baginya, setiap tetes keringat adalah harga dari sesuap nasi. Malam datang, saat sebagian besar orang beristirahat, tubuh Rani justru semakin terasa sakit. Punggungnya nyeri, tangannya kapalan, dan kepalanya pening. Namun ia masih harus melayani rumahnya sendiri, memasak seadanya, menenangkan anak-anak yang rewel, bahkan meladeni suami yang mabuk. Kadang, ketika Bima pulang dengan amarah, Rani berusaha meredakan dengan tutur lembut, bahkan dengan rayuan kecil yang hanya dimengerti pasangan dewasa. Tapi semua itu sering tak berguna. Bima lebih memilih menghardik daripada menerima kelembutan istrinya. Bagi Rani, pekerjaan serabutan itu bukan hanya soal mencari uang. Itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kehidupan. Ia rela tubuhnya dipandang dengan tatapan ganda, tatapan kagum sekaligus merendahkan. Ia rela wajahnya yang masih cantik menjadi topeng untuk menyembunyikan air mata. Ia rela dipandang seperti perempuan yang bisa dimiliki siapa saja, padahal sejatinya ia hanya ingin dimengerti satu orang, suaminya sendiri. Di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang selalu ia jaga. Anak-anaknya tidak boleh melihat betapa ibunya sebenarnya rapuh. Di hadapan mereka, Rani tersenyum, seolah semua baik-baik saja. Padahal, saat ia menutup mata di malam hari, tubuhnya yang letih bergetar menahan tangis. Tangis seorang ibu muda cantik, yang tubuhnya masih menggoda mata banyak orang, tetapi hatinya hanya penuh luka dan lelah yang tak pernah selesai. Keempat anak Rani tumbuh dalam rumah yang miskin harta, tapi kaya luka. Mereka tidak pernah benar-benar menikmati masa kecil sebagaimana mestinya. Di usia ketika anak-anak lain masih bisa merengek minta mainan atau jajan, mereka sudah terbiasa dengan kata-kata, "tidak ada," dari bibir ibunya. Kata itu diucapkan Rani dengan senyum lembut, tapi di balik senyum itu selalu ada hati yang tersayat. Anak-anaknya paham, meski kecil mereka mengerti, jika ibu bilang, "tidak ada," artinya memang benar-benar tidak ada. Anak sulung, seorang anak laki-laki yang baru duduk di bangku sekolah menengah, seringkali berpura-pura kenyang agar adik-adiknya bisa makan lebih banyak. Ia belajar cepat untuk menjadi dewasa, meski tubuhnya masih ringkih. Ia bahkan sudah terbiasa tidur dengan perut kosong, hanya ditemani rasa bangga karena bisa melindungi adiknya dari rasa lapar. Setiap kali melihat itu, Rani merasakan sesuatu yang pahit sekaligus manis. Pahit karena ia gagal memberi kecukupan. Manis karena anaknya tumbuh dengan hati yang besar, lebih besar dari usianya. Anak kedua dan ketiga, yang masih duduk di sekolah dasar, sering menahan malu di kelas. Buku-buku mereka lusuh, seragamnya tipis, sepatu sudah bolong. Ada ejekan dari teman-teman, ada tatapan iba dari guru, tapi mereka tetap bertahan. Sesekali mereka pulang dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk ibunya erat-erat. Rani menepuk kepala mereka dengan lembut, menyelipkan kata-kata penghiburan yang sederhana tapi penuh kasih. Dalam pelukan itu, tubuhnya yang ramping dan hangat seakan menjadi benteng terakhir yang mampu melindungi mereka dari kerasnya dunia luar. Anak bungsu, yang masih balita,
menjadi penghibur sekaligus pengingat betapa hidup ini keras. Tawa kecilnya yang polos sering menutupi tangis lapar yang sebenarnya ingin ia keluarkan. Ia tidak mengerti apa itu kekurangan, tidak tahu apa itu hutang, yang ia tahu hanyalah pelukan hangat ibunya. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, Rani mendekap si kecil erat-erat, tubuh mungil itu menempel di dadanya, seakan sedang mencari kenyamanan yang tak pernah bisa diberikan ayahnya. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang ambigu, pelukan ibu yang begitu lembut, penuh cinta, tapi juga penuh rasa sepi seorang perempuan yang tak lagi mendapat kasih dari pasangan hidupnya. Kekurangan ekonomi membuat anak-anak Rani tumbuh terlalu cepat. Mereka jarang bermain seperti anak-anak lain. Mainan bagi mereka hanyalah tutup botol, bola plastik yang sudah kempes, atau permainan imajinasi di halaman sempit. Namun di balik keceriaan sederhana itu, tersimpan luka batin. Mereka tahu ayah mereka bukan pelindung, melainkan sumber ketakutan. Tak jarang mereka bersembunyi di balik tubuh ibunya, menjadikan Rani sebagai tameng, seakan tubuh indah dan lelah itu mampu menahan segala amukan dunia. Meski begitu, anak-anak itu tetap memandang ibunya dengan penuh cinta. Tatapan mereka selalu sama, penuh kagum, penuh hormat, seolah Rani adalah segalanya. Bagi mereka, ibu yang bekerja keras, ibu yang selalu tersenyum meski tubuhnya letih, ibu yang masih tampak cantik meski penuh luka, adalah sosok paling berharga dalam hidup mereka. Itulah yang membuat Rani terus bertahan. Malam hari, ketika mereka tidur berdesakan di kasur tipis, Rani sering menatap wajah polos mereka satu persatu. Ada rasa bangga, ada rasa hancur, ada juga rasa bersalah yang sulit dihapus. Tubuhnya sendiri sudah terlalu lelah, tapi pikirannya tak pernah berhenti berdoa agar anak-anak itu kelak bisa keluar dari lingkaran gelap yang kini mengikat mereka. Dan di antara doa-doa lirihnya, ada bisikan lain yang ia simpan sendiri. Semoga suatu hari ada yang benar-benar melihat dirinya, bukan hanya sebagai perempuan cantik yang dipandang dengan tatapan ganda, tapi sebagai seorang ibu yang hatinya sudah lama koyak namun tetap berjuang demi anak-anaknya. Malam bagi Rani jarang sekali berarti istirahat. Justru ketika matahari tenggelam, pertengkaran di rumah kecil itu kerap dimulai. Bima, suaminya, hampir selalu pulang larut dalam keadaan mabuk, langkahnya limbung, dan bau alkohol menempel di seluruh tubuh. Begitu pintu berdiri terbuka, udara rumah yang sempit langsung berubah tegang. Anak-anak yang tadinya bermain atau sudah berbaring, seketika menahan napas, berlari kecil bersembunyi di balik pintu kamar. Mereka tahu, sebentar lagi badai akan datang. Rani menyambut suaminya dengan hati-hati, dengan suara lembut yang ia latih setiap hari, meski hatinya bergetar. Senyum tipis ia paksakan, seakan senyum itu bisa meredakan amarah. Kadang ia mencoba menggoda dengan kalimat manis, menyodorkan segelas air, atau sekadar mengusap bahu suaminya. Namun semua itu sering berakhir dengan bentakan kasar, bahkan tangan keras yang mendarat di wajah atau tubuhnya. Sentuhan yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan rasa perih, menyisakan luka samar yang harus ia sembunyikan dengan bedak tipis keesokan harinya. Pertengkaran di rumah itu tidak selalu soal besar, kadang hanya masalah sepele, makanan kurang asin, nasi tidak hangat, atau uang yang tidak ada. Namun bagi Bima, semua bisa menjadi alasan untuk melampiaskan kemarahan. Suaranya yang keras mengguncang dinding tipis rumah, mencampur dengan tangis anak-anak yang teredam di dalam kamar. Rani seringkali berdiri pasrah, menunduk, menahan air mata, karena ia tahu semakin ia melawan, semakin keras pula amarah yang diterimanya. Ironisnya, di sela-sela pertengkaran, ada momen ambigu yang selalu membuat Rani bingung. Kadang, setelah berteriak atau menghardik, Bima tiba-tiba menatapnya dengan tatapan yang penuh nafsu, lalu menarik tubuhnya dengan kasar. Rani tidak punya pilihan selain menuruti, meski tubuhnya letih, meski hatinya terluka. Dalam situasi itu, ia sering merasa tubuhnya sendiri terbelah, bagian luar yang masih menggoda dan diinginkan, sementara bagian dalamnya hanya ingin menangis, ingin lepas dari genggaman yang seharusnya penuh kasih, bukan paksaan. Sentuhan yang seharusnya hangat justru membuatnya menggigil, bukan karena gairah, melainkan karena ketakutan yang tak bisa ia suarakan. Anak-anak mereka sering mendengar suara pertengkaran itu dari balik pintu, bercampur dengan tangis lirih ibunya. Mereka berpelukan satu sama lain, menutup telinga dengan tangan mungil mereka, berharap suara itu berhenti. Namun mereka juga tahu,
Pertengkaran di rumah itu tak pernah benar-benar berhenti. Pagi hari mungkin terasa tenang, tapi hanya sementara, sebelum malam kembali datang membawa gelombang baru. Bagi tetangga, rumah itu hanya tampak biasa, meski kadang terdengar suara bentakan atau barang pecah. Mereka mungkin hanya bergumam, "Kasihan Rani," tanpa benar-benar tahu luka yang ia simpan. Di balik wajah cantiknya yang masih sering memikat pandangan, tersimpan lelah yang tak tertolong. Ia bisa saja terlihat menawan ketika berjalan ke pasar, tapi siapa yang tahu bahwa semalam ia menangis terisak, menahan sakit di tubuh dan hatinya. Pertengkaran yang tak ada habisnya itu membuat Rani merasa hidupnya seperti terjebak di dalam lingkaran setan. Ia tahu ia harus bertahan demi anak-anak, namun setiap malam yang penuh bentakan dan luka selalu membuatnya bertanya, sampai kapan? Sampai kapan tubuh ini harus menjadi tameng? Sampai kapan hatinya harus menelan kata-kata yang menorehkan luka lebih dalam daripada pukulan? Dan meski begitu, setiap pagi ia tetap berdiri, tetap menyapu halaman, tetap menyiapkan sarapan seadanya, tetap tersenyum pada anak-anaknya. Seolah malam sebelumnya hanya mimpi buruk yang harus ia kubur. Padahal, ia tahu betul, malam berikutnya badai itu akan datang lagi, tak pernah berhenti, tak pernah benar-benar reda. Lingkungan sekitar rumah Rani bukanlah tempat yang selalu memberi pelukan hangat. Justru di sanalah, beban hidupnya semakin terasa berat. Setiap kali ia melangkah keluar rumah dengan membawa keranjang cucian, atau berjalan tergesa menuju warung untuk mengutang kebutuhan pokok, selalu ada tatapan yang menyertainya. Tatapan perempuan-perempuan lain yang penuh sindiran, dan tatapan laki-laki yang samar-samar menggoda, seolah tubuh Rani yang ramping dan wajahnya yang masih segar adalah satu-satunya daya tarik yang tersisa dari dirinya. Di telinga Rani, bisikan itu sering terdengar lebih tajam daripada bentakan suaminya. "Cantik-cantik, kok nggak bisa bikin suaminya kerja?" Atau, "Kalau Rani mau, sebenarnya dia bisa hidup enak." Kalimat-kalimat itu diselipkan dengan nada bercanda, tapi menyisakan duri di hatinya. Ia tahu maksudnya ganda. Sebagian orang meremehkannya, sebagian lagi mengisyaratkan tawaran samar yang membuatnya merinding. Di satu sisi, Rani ingin menepis, tapi di sisi lain ia sadar tubuhnya masih bisa membangkitkan keinginan orang lain. Dan itu ironisnya menjadi pisau bermata dua, senjata sekaligus luka bagi dirinya. Perempuan-perempuan di sekitar kerap membicarakan dirinya di balik pintu. Mereka iri sekaligus mencibir. Mereka melihat Rani sebagai sosok yang cantik tapi tidak mampu menjaga rumah tangganya. Mereka menuduhnya genit hanya karena ia ramah saat membeli sayur, atau karena ia masih berani tersenyum meski hidupnya sulit. Senyum yang sejatinya hanya topeng untuk menutupi air mata, justru disalahartikan sebagai rayuan terselubung. Rani sering pulang dari pasar dengan kepala tertunduk, membawa kantong plastik kecil berisi belanja seadanya, sambil menahan rasa malu yang menusuk. Lebih menyakitkan lagi adalah tatapan kaum lelaki di sekitar. Tatapan yang tidak bisa ia cegah, yang seringkali singgah lebih lama dari yang pantas. Mereka melihat tubuhnya yang masih terawat meski bekerja keras, pinggangnya yang ramping, wajahnya yang tetap menawan meski letih. Tatapan itu membuat Rani merasa telanjang, meski ia mengenakan kain panjang yang menutup tubuhnya. Ada rasa hina, tapi sekaligus ada rasa getir. Tubuhnya masih dianggap menggoda orang lain, tapi tidak lagi dihargai oleh suaminya sendiri. Di balik cemoohan itu, gosip semakin liar. Ada yang berbisik bahwa Rani dekat dengan tetangga laki-laki hanya karena ia pernah bekerja membersihkan rumahnya. Ada pula yang berkata bahwa setiap utang yang ia dapat pasti ada imbalan, lebih, di baliknya. Semua itu fitnah yang membuat dadanya sesak, tapi Rani terlalu lelah untuk membantah. Ia hanya bisa menelan pahitnya cibiran, lalu berusaha berjalan tegak, meski hatinya sebenarnya hancur. Setiap kali malam tiba, setelah anak-anak tidur, Rani duduk sendirian di depan pintu rumah. Angin malam menyapu wajahnya, rambutnya tergerai lembut, dan dalam keheningan itu ia merenungi nasibnya. Betapa aneh rasanya. Di satu sisi, ia dipandang rendah oleh para perempuan. Di sisi lain, ia dipandang berlebihan oleh para lelaki. Ia seperti terjebak dalam dua kutukan yang sama-sama menyakitkan. Kecantikan yang dulu membuatnya berharga, kini menjadi alasan bagi dunia untuk menilai dan menghakiminya sesuka hati. Namun yang paling menghancurkan adalah ketika gosip itu sampai ke telinga Bima. Suaminya yang pemabuk itu sering pulang dengan tuduhan liar.
"Kamu pasti godain laki-laki itu," teriaknya, sambil melayangkan tangan. Padahal Rani tak pernah melakukan apapun selain mencoba bertahan hidup. Maka, gosip dari luar rumah bukan hanya menjadi luka batin, tapi juga menjadi api baru yang semakin menyulut kekerasan di dalam rumah. Di hadapan anak-anak, Rani berusaha tetap tersenyum, seolah cemoohan itu tak pernah ada. Ia menyembunyikan perihnya di balik tutur lembut, agar anak-anak tidak ikut merasa hina. Namun di dalam hatinya, ia sering bertanya pada diri sendiri, sampai kapan ia harus menanggung pandangan yang menelanjanginya, cemoohan yang merobek harga dirinya, dan gosip yang mengikatnya semakin dalam pada penderitaan? Rani tahu, tubuhnya masih menawan, wajahnya masih bisa mengundang kagum. Tapi apa gunanya semua itu, jika yang ia dapat hanyalah cercaan, tuduhan, dan luka? Di tengah gelap malam, ia hanya bisa berdoa agar suatu hari, dunia berhenti memandangnya dengan tatapan ganda, dan mulai melihatnya sebagai seorang ibu yang hanya ingin keluarganya bahagia. Hari-hari berat yang dijalani Rani akhirnya sampai pada titik paling gelap. Hutang yang ia kumpulkan dari warung, tetangga, bahkan rentenir, sudah menumpuk seperti jerat yang melilit lehernya. Penagih mulai datang bukan hanya dengan wajah masam, tapi juga dengan ancaman. Ada yang mengetuk pintu rumahnya keras-keras di malam hari. Ada pula yang sengaja berteriak di depan tetangga agar seluruh kampung tahu betapa rumah itu telah menjadi sarang hutang. Setiap kali suara itu terdengar, anak-anak berlari memeluk ibunya, tubuh mungil mereka gemetar. Rani menenangkan mereka dengan belayan lembut, meski di dalam dadanya sendiri, ia merasa sedang tercekik. Yang paling menghancurkan adalah ketika Bima, suaminya, bukannya berusaha membantu, malah semakin menambah luka. Di saat Rani sudah kalut mencari jalan keluar, Bima tega menjual barang-barang rumah. Mulai dari kipas angin yang sederhana, sampai panci besar yang sering Rani gunakan untuk memasak, satu persatu lenyap. Semua dijual bukan untuk membeli kebutuhan, melainkan untuk kembali duduk di meja judi, berharap keberuntungan yang tidak pernah benar-benar datang. Ketika pulang dalam keadaan kalah, amarahnya meledak, dan Rani yang menjadi sasaran. Malam itu, pertengkaran mencapai puncaknya. Bima pulang dengan wajah merah padam, matanya liar, dan bau alkohol menyengat. Ia menuduh Rani berselingkuh hanya karena tadi sore ada tetangga laki-laki yang menolong membawakan ember cucian. Tuduhan itu dilontarkan dengan teriakan, lalu diiringi dengan pukulan yang membuat tubuh Rani terhuyung. Anak-anak menjerit, mencoba melindungi ibunya, tapi tangan kasar itu menyingkirkan mereka. Di lantai rumah yang dingin, Rani terkulai dengan tubuh bergetar, bibirnya pecah, namun matanya menatap ke arah anak-anaknya dengan keteguhan yang tersisa. Di momen itu, ada sesuatu yang janggal. Meski tubuhnya penuh luka, Rani justru terlihat semakin kuat. Senyumnya tipis, getir, tapi menyimpan perlawanan. Dalam hatinya, ia sadar, jika ia terus bertahan dalam lingkaran ini, anak-anaknya akan tumbuh dengan luka yang sama. Ia bukan hanya sedang menanggung penderitaan sebagai seorang istri, tapi juga sedang mempertaruhkan masa depan 4 buah hatinya. Namun, jalan keluar tidak pernah sederhana. Dalam pikirannya yang kacau, Rani terombang-ambing antara dua rasa. Cinta yang dulu pernah membuatnya rela memberikan segalanya pada Bima, dan kebencian yang kini menumpuk karena luka demi luka. Tubuhnya masih sering dimiliki oleh suaminya secara paksa, seakan ia hanyalah barang pelampiasan, bukan pasangan hidup. Ada bagian dirinya yang lelah, ada pula bagian yang masih rindu pada kehangatan yang dulu pernah ada. Pergulatan batin itu membuat setiap sentuhan semakin terasa ambigu, menyakitkan sekaligus mengingatkan akan masa lalu yang indah. Di luar rumah, gosip semakin panas. Orang-orang mulai berani berbicara terang-terangan, ada yang menghina, ada yang bersimpati, bahkan ada yang dengan tatapan nakal mencoba menawarkan jalan keluar yang hanya akan menjerumuskan Rani lebih dalam. Ia sering merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, menjadi bahan pembicaraan, bahan imajinasi, bahkan bahan tuduhan. Padahal yang ia butuhkan hanyalah bahu untuk bersandar, sebuah tempat yang aman untuk kembali pulang. Puncak masalah itu membuat Rani benar-benar berada di persimpangan. Malam itu, setelah Bima tertidur dengan dengkuran keras di lantai rumah, Rani duduk di sudut, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya masih sakit, tapi pikirannya jauh lebih sakit. Ia menatap anak-anaknya yang tertidur berdesakan,
Wajah-wajah polos yang tidak tahu betapa hidup mereka sudah dirampas sejak dini. Air matanya jatuh, tapi senyumnya tetap terlukis samar. Dalam hati ia berbisik, entah besok aku masih di sini atau tidak, tapi aku harus membuat pilihan. Demi mereka. Rumah kecil itu sunyi, hanya suara jangkrik dan dengkur suaminya yang terdengar. Namun di dada Rani, badai semakin mengamuk. Puncak penderitaan ini bisa menjadi awal kehancuran total, atau justru menjadi titik balik yang akan menentukan arah hidupnya. Ia tidak tahu jawaban apa yang menanti, tapi ia tahu satu hal. Dirinya tidak bisa lagi hanya bertahan dengan cara lama. Malam yang panjang itu akhirnya menjadi saksi lahirnya tekad baru dalam diri Rani. Setelah bertahun-tahun hidup dalam lingkaran sakit yang tak berujung, malam itulah ia merasa cukup. Di sudut rumah sederhana, dengan tubuh masih berbekas pukulan, ia duduk lama memeluk diri sendiri. Dada naik turun menahan perih, mata sembab menatap anak-anaknya yang tidur berjejal di tikar lusuh. Wajah polos mereka seperti cermin, mengingatkan bahwa setiap luka yang ia telan diam-diam, sesungguhnya sedang diwariskan pada darah dagingnya sendiri. Rani bergumam lirih, lebih seperti doa daripada kata. Tidak, aku tak bisa biarkan mereka tumbuh dalam neraka ini. Tekad itu bukan datang begitu saja. Ia lahir dari luka yang menumpuk, dari tubuh yang terus dipaksa tunduk, dari hati yang terus diremukan. Rani menyadari selama ini ia bertahan bukan hanya karena cinta, melainkan karena ketakutan. Takut dicap janda, takut ditinggalkan, takut tidak mampu membesarkan anak-anak seorang diri. Namun ketakutan itu kini terasa lebih ringan dibanding rasa hancur melihat anak-anaknya menangis setiap malam. Ia tahu, yang lebih berbahaya adalah membiarkan mereka tumbuh di rumah penuh teriakan dan pukulan. Pagi itu, saat sinar matahari menembus sela-sela dinding kayu yang rapuh, Rani berdiri lebih tegak. Dengan mengenakan daster sederhana, tubuhnya masih terlihat proporsional meski letih, dan sorot matanya berbeda, ada keberanian baru. Saat ia berjalan ke sumur untuk menimba air, beberapa tetangga memandanginya. Ada yang sinis, ada yang diam-diam menggoda. Tatapan laki-laki yang berlama-lama menyusuri lengkung tubuhnya masih terasa menusuk. Tapi kali ini Rani tak lagi menunduk. Senyum getir menghiasi wajahnya, senyum yang bukan rayuan, melainkan peringatan bahwa ia sedang bersiap meninggalkan luka lama. Keputusan itu makin mantap ketika ia mendapat kabar dari seorang teman lama yang menawarkan pekerjaan tetap di luar kota. Pekerjaan sederhana memang, tapi cukup untuk menghidupi anak-anaknya tanpa harus mengandalkan suami pemabuk itu. Tawaran itu bagai cahaya di ujung lorong gelap. Dalam dirinya muncul rasa berdebar yang aneh, takut, tapi juga bersemangat. Ada getaran yang mirip dengan rasa jatuh cinta pertama kali, sebuah godaan manis akan kemungkinan hidup baru, meski jalannya penuh risiko. Di rumah, Bima masih sama, mabuk, berjudi, dan kasar. Namun kali ini Rani tak lagi sekadar menangis. Setiap pukulan yang mendarat, ia jadikan alasan untuk semakin kuat. Setiap caci maki yang keluar dari mulut Bima, ia jadikan bahan bakar untuk mempertebal tekad. Bahkan ketika tubuhnya masih sering dipaksa berada dalam genggaman suaminya, di balik helaan napas terpaksa itu, ia menyembunyikan senjata paling berbahaya, rencana untuk pergi. Sentuhan yang dulu hanya membawa sakit, kini justru menjadi pengingat bahwa dirinya berhak mendapatkan yang lebih baik. Sentuhan yang lahir dari cinta, bukan kekuasaan. Malam demi malam, Rani mulai mengatur strategi. Diam-diam ia menabung uang receh dari hasil kerja serabutan, menyelipkannya di bawah lipatan pakaian. Setiap kali ia menatap wajah anak-anak yang tertidur, hatinya bergetar. Mereka adalah alasan sekaligus kekuatan. Ia tahu, pilihan untuk meninggalkan rumah ini bukan sekadar soal keberanian, melainkan juga soal cinta paling murni seorang ibu. Dan pada akhirnya, titik balik itu bukan hanya tentang keputusannya untuk pergi, melainkan tentang kesadaran baru, bahwa dirinya masih berharga, masih punya daya tarik, masih bisa dipandang bukan sekadar tubuh yang menggoda, tapi jiwa yang kuat. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menelan luka, melainkan ibu yang siap melawan demi masa depan anak-anaknya. Senyum Rani mungkin masih samar, tapi di baliknya tersimpan janji. Suatu hari, ia akan benar-benar bebas. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Rani bukannya membaik, justru semakin terperosok dalam jurang yang dalam. Hutang masih menumpuk,
Pekerjaan serabutan yang ia lakoni hanya cukup untuk sekadar membeli beras dan lauk seadanya. Tubuhnya yang dulu segar kini semakin kurus. Namun anehnya, justru dari lelah dan peluh itu muncul pesona yang berbeda. Pesona seorang perempuan yang matang, yang terbentuk dari luka dan kesabaran. Tatapan matanya tidak lagi hanya lemah. Ada sinar samar yang menyimpan kisah panjang. Dan meski tubuhnya masih sering menjadi sasaran amarah maupun pelampiasan, ia menelan semua itu dengan diam yang pahit, demi 4 anak yang menjadi alasan nafasnya. Bima, suaminya, tetap dengan kebiasaan buruknya. Berjudi, mabuk, pulang membawa bau arak yang menusuk, lalu tidur di lantai rumah tanpa peduli. Kadang, dalam keadaan mabuk, Bima masih memaksa Rani mendekat. Tubuh perempuan itu seperti tanah yang terus diinjak, tetapi tetap menumbuhkan kehidupan. Dalam setiap helaan napas terpaksa, Rani berusaha mengingat bahwa dirinya masih bernilai, meski hanya anak-anaknya yang benar-benar bisa melihat betapa berharganya seorang ibu. Ia terjebak, tak mampu pergi, namun juga tak bisa menyerah begitu saja. Suatu malam, saat hujan turun deras dan atap rumah bocor di sana-sini, Rani duduk di sudut tikar, memeluk anak-anaknya yang ketakutan oleh petir. Di tengah rasa dingin yang menusuk, si sulung berbisik dengan suara parau namun penuh tekad. "Bu, nanti kalau aku besar, aku janji akan bahagiain ibu. Ibu jangan sedih terus." Kalimat sederhana itu membuat air mata Rani pecah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena janji polos dari seorang anak yang terlalu cepat belajar arti penderitaan. Detik itu, ada rasa hangat yang merambat di dada Rani. Meski hidupnya seolah sudah habis, anak-anaknya menjadi cahaya kecil yang tetap menyala di tengah gelap. Mereka yang sering berlapar, sering menangis dalam sunyi, justru yang menyalakan harapan. Rani tahu, janji anak-anaknya mungkin hanya angan, mungkin juga bisa jadi nyata, tapi baginya, itu cukup untuk bertahan. Ada sesuatu yang menggoda di dalam janji itu, semacam sentuhan masa depan yang samar, seolah ada tangan lembut yang meraih dari balik kabut. Tetap saja, realita tidak berubah banyak. Penderitaan masih menemani setiap langkah. Malam-malam panjang masih berisi tangisan diam. Tubuhnya masih menanggung beban yang seolah tak pernah reda. Namun kini Rani menatap semuanya dengan berbeda. Bukan lagi sekadar korban, melainkan ibu yang bertahan demi melihat anak-anaknya tumbuh. Ia memilih tetap tinggal di rumah penuh luka itu, bukan karena cinta pada suaminya yang hancur, tapi karena janji kecil dari bibir mungil anak-anaknya telah menjadi jangkar yang menahan dirinya agar tidak karam sepenuhnya. Akhir cerita Rani bukanlah kebahagiaan penuh, bukan pula kehancuran total. Hidupnya masih di persimpangan, tragis, tapi tetap ada secercah harapan. Seperti pelita kecil di tengah badai, nyala itu rapuh, namun cukup untuk menunjukkan jalan. Dan di balik semua luka, ada senyum samar yang tetap ia jaga. Senyum seorang ibu yang tahu, meski tubuhnya mungkin hancur, cintanya akan abadi dalam diri anak-anaknya.